perseteruan Islam dengan Kristen ini makin asyik. Satu panasan, yang satu santai aja. Kita kan senang kalau ada orang yang gampang tersinggung, Anda akan membuatnya gampang bikin tersinggung saja. Nah, itulah kelakuan saya, senang sekali. Mereka ini memang on. Nah, masalah jilbab saja diributin. Orang mau pakai jilbab atau tidak, itu terserah. Jadi gitu. Makin banyak aja perempuan muslim yang berani ngomong soal keputusan mereka lepas jilbab. Contohnya Kumaila Hakimah dan Fanny Rovalina di kanal YouTube Forbidden Questions. Mereka bilang keputusan lepas jilbab murni karena pilihan pribadi. Mereka ngaku lebih pas kalau gak pakai jilbab. Bahkan Fanny bilang keputusannya didukung orang tuanya. Mela sendiri bilang dia lebih merasa cantik tanpa jilbab. Hebat banget ya mereka berani speak up. Susah loh bagi seorang perempuan sampein ke publik soal keputusannya melepas jilbab. Anak Ridwan Kamil lepas jilbab. Tetapi Ridwan Kamil kan hanya orang duniawi, orang gak agamawan. Quraisy Shihab, profesor doktor ahli tafsir Quran, dan dia cum laude. Di mana-mana dia sekolah cum laude. Dulu di Makassar, sekarang tinggal di Jakarta. Najwa gak boleh jilbab. Itu kan hanya fashion. Sama dengan saya mau pakai kopiah atau tidak, lepas aja nggak apa-apa. Apalagi mengatakan bahwa rambut itu adalah rambut, kamu bilang itu adalah aurat. Berarti nggak boleh dong buka jilbab, itu buka aurat. Sama dengan buka celana, turun celana, kelihatan rambutnya, jenggotnya itu, jenggot Zuma, atau kan ada jenggot Zuma itu, tapi ditaruh di bawahnya lagi Zuma. Jangan Zuma, jangan kepanasan, ya. Apalagi hanya bikin begitu-begitu. Biarin aja Zuma, orang mau beragama apa atau nggak beragama sekalipun, biarin. Kita hanya santai aja. Jangan memasukkan, apalagi urusan ini sudah mencari uang di YouTube, mencari uang di TikTok, bukan begitu, mencari followers. Sehingga kamu menjadi orang penting di Islam, lalu mengajak-ngajak orang untuk berantem. Nggak ada gunanya, bukan zamannya lagi Zuma. Zuma itu Zulkifli unta mabok agama. Zuma, Z-U-M-A. Itu yang nyuruh itu ini anak buah saya. Penonton saya yang kasih tahu. Abi, Zuma itu Zulkifli unta mabok agama. Pintar aja itu orang. Oke ya, Zuma. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 6-7, sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya itu harus dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya. Ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Di dalam Quran surat ke-33 ayat 59, saya nggak usah ini. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Itu 3359. Anda harus tahu itu, saudara-saudara. Tetapi itu bukan sebuah kewajiban. Kenapa? Karena hanya untuk perempuan. Jangan menggunakan perempuan sebagai bahan kamuflase Anda.
ataupun bahan dagangan Muslim harus pakai jilbab. Di dalam Alkitab itu ditulis, bahkan lebih dulu Alkitab membicarakan agar wanita menutup rambutnya ketika berdoa. Kalau tidak berdoa ya nggak usah tutup kepala. Ini jangan bawa cerita macam-macam dul kempeng. Biarin aja wanita-wanita yang sudah tidak mau berjilbab bagus, dan itu lebih bagus. Asal menjaga diri, kelakuannya, perbuatannya, daripada sekedar untuk menjadi bahan olok-olok kaum lelaki. Ada pula bikin-bikin cerita aneh-aneh saudara-saudara saya ini. Tidak demikian. Kalau rambut itu aurat, laki-laki juga harus tutup kepala dong. Itu seperti orang yang agama Sikh itu. Malah yang agama Sikh itu laki-laki harus merapi, menutup rambutnya sehingga nggak nampak. Maka seluruh kepalanya itu adalah ditutupin, dilingkarin pakai kain. Saya nggak tahu apa nama tutup kepala orang Sikh. Agama Sikh itu adalah agama campuran antara Islam dan Hindu. Lahirlah agama Sikh baru 100 tahun yang lalu. Agama itu muncul di India. Dan agama Sikh itu dipimpin oleh 10 guru yang mengajar tentang agama itu supaya nggak repot-repot. Sikh lebih sederhana dan mudah di dalam mengamalkan agamanya. Beda dengan Islam, rumit sekali, terutama wanita. Sentuh tangan dengan wanita, bagaimana kalau dia datang bulan, boleh nggak dia baca Quran? Boleh nggak membaca Quran? Orang untuk dapat pahala, kenapa nggak boleh? Yang ada-adanya, yang aneh-aneh aja. Itu saja penyampaian saya agar kita semua, saya tidak perlu lagi menyampaikan hal yang sama tentang jilbab. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.